Master Bob, tunggu aku. Ngapain? Karin, aku susah payah dapat undangan VIP buat meet and greet sama Mr. Bob. Ini satu-satunya kesempatan kita. Oke, aku pasti bisa buat Master Bob terkesan. Semangat, semangat. Halo. Karin, kamu di mana? Gaun artis terkenal Sofia dibocorkan duluan oleh fans obsesif. Master Bob mau mencari desainer baru untuk atasi krisis ini. Gimana dengan desainmu? Aku langsung balik sekarang. Cari dia dalam 1 hari. Baik, Pak. Kenapa tiba-tiba demam? Tadi malam emangnya ada apa? Aku kedinginan. Nih. Panas banget. Ini 300.000, ambil ini uang hasil jual desain. Sekarang dunia desain lagi lesu. Orang lihat desainer bukan karyanya. Pakai buat berobat ya. Oke. Karin, satu desainmu itu laku 100 juta. Kalau aku berhasil kasih kamu ke Pak Wahyu, aku bakal dapat tambah 100 juta lagi. Kamu memang mesin uang. Coki, kamu gila ya? Hei, kamu sudah dibayar. Barang juga harus sampai. Pak Wahyu belum terima barangnya. Stop. Nona Ina, silahkan duduk. Tunggu sebentar. Wah, kantornya mewah banget. Pantas aja, ini kan milik grup D. Kamu suka? Nona Ina, ini CEO Yohanji. Yohan, orang terkaya di Binari ya. Kenapa dia bisa cari aku? Ini punyamu. Bukannya ini desainnya Karin? Kenapa bisa ada di sini? Kamu tinggal di Hotel Mulia tadi malam. Sudah lupa? Hotel Mulia? Pantas saja Karin gak pulang semalam. Ternyata karena ini. Oh iya. Maaf, Pak. Tadi pagi pikiranku kacau, jadi waktu pergi aku lupa. Terima kasih. Jadi, soal tadi malam... Aku akan tanggung jawab. Ada 30 miliar di kartu ini, kamu boleh pakai. 30 miliar? Nona Ina, dengan kartu ini Anda dapat menikmati semua layanan milik rupiah seperti travel, barang mewah, busana premium, dan perawatan kecantikan. Pindah saja malam ini. Hari ini? Pindah kemana? Ke Taman Violet, rumah baru Anda dan Pak Yohan. Taman Violet? Maksudnya Taman Violet yang katanya punya taman laut itu? Halo Nona Ina. Karin, rezeki nomplok sebesar ini biar aku saja yang tanggung. Orang ini sadis juga.
Ngapain kamu? Pak, ini portofolio untuk posisi asisten desainer. Karin, suruh dia masuk. Baik, Pak. Ina, mau kemana kamu? Aku dapat kerjaan baru. Perusahaan kasih aku villa pribadi. Mulai sekarang kamu tinggal sendiri sini. Hah? Aku juga dapat kerjaan baru. Grup G panggil aku berwawancara. Wawancara? Kalau Karin ke grup G dan ketemu Johan di sana, habislah aku. Kamu nggak boleh ke wawancara itu. Kenapa? Aku sudah susah payah lolos tahap seleksi, baru bisa masuk ke wawancara lanjutan ini. Karin, CEO grup G, Johan, itu orangnya mesum. Dia paling suka goda para magang yang baru masuk. Sudah dimanfaatkan lalu tinggal gitu aja. Banyak udah jadi korbannya. Yang berani lawan langsung dibungkam dan blacklist yang benar. Gimana kamu bisa tahu? Aduh, gosip cinta orang penting kayak dia. Banyak banget seliweran di media sosial. Aku takut kamu malah dibully kalau kesana. Janji sama aku, tolong jangan pergi ya, oke? Ini bayaran awal untuk desain bulan ini. 1 juta, cukup buat kamu hidup sebulan. Tolong janji sama aku jangan pergi ke sana, ya? Ina, dari dulu di panti asuhan kamu yang paling baik sama aku. Kalau nggak ada kamu, aku harus gimana coba? Saja, kamu itu sahabat terbaikku. Kalau aku nggak baik sama kamu, mau baik sama siapa lagi? Janji ya, jangan pergi ke grup G. Oke? Oke, aku janji. Wah. Jangan tertipu penampilan luar. Habis ambil desain, langsung kabur. CEO yang wawancara tadi ganteng banget. Pak Johan memang selalu tampil keren. Nanti waktu lomba desain, aku sudah senang walau lihat dia dari jauh. Aku kasih tahu ya, Johan itu mesum kelas berat. Kalau kamu masih obsesif gitu, nanti bisa kejebak sama dia beneran. Bahkan Buddha pun gak bisa selamatin kamu. Sembarangan. Dia itu beneran mesum. Kenapa sih kalian gak percaya? Menarik. Dia paling suka goda para magang. Halo Pak. Ina benar, orang ini memang mesum. Hebat banget. Satpam, Satpam, panggil polisi. Panggil saja, waktu polisi datang lihat saja siapa yang bakal ditangkap. Strategi paling jitu, kabur. Tunggu. Balik ke sini. Loh, kok dia? Bintang masa depan dari lomba desain kali ini sangat penting bagi perusahaan. Pak Johan sudah meninjau langsung desain kalian. Hari ini kami panggil wawancara untuk diumumkan hasil akhirnya. Dia orangnya. Aku? Sony, antar dia urus masuk kerja. Iya, baik Pak. Silahkan. Kenapa dia ya? Kenapa pilih dia? Lihat gaya rambutnya. Ini bisa buat cita Gurji rusak. Jangan bilang dia masuk jalur belakang. Pak Johan seleranya gila juga ya. Pak Johan bukan cuma mesum, tapi juga pendendam. Aku nggak bisa kerja di tempat kayak gini. Ayo. Bisa nggak saya lepas kesempatan ini? Saya kesini cuma mau ambil desainku saja. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang berharap kesempatan ini, bahkan divisi desain. Kalau kamu tolak tawaran ini setelah diterima, perusahaan bisa tuntut kamu secara hukum. Ternyata ini memang benar, Pak Johan mesum. Tuntut apaan sampai minta aku tanggung jawab? Dia kira aku buta hukum. Lagi pula, karyawan baru bisa ikut meet and greet Master Bob 3 hari lagi. Ini kesempatan langka yang diimpikan banyak orang. Master Bob? Dia itu desainer top dunia. Idolaku sejak lama. Masih belum mau jalan. Oke. Cepat. Ina, aku ingin banget ketemu Master Bob. Aku putuskan buat tetap di grup G. Kamu gak marah, kan? Apa kamu bilang? Kamu gabung grup G? Ina, jangan khawatir dulu. Sudah aku bilang. Pak Johan itu bukan orang baik. Kamu malah gak mau dengar. Memangnya kamu mau naik jabatan cuma karena tampang dan tidur sama bos? Kok kamu bisa pikir aku kayak gitu? Aku ngerti kok kamu khawatir, tapi kamu sudah janji gak bakal pergi. Sekarang kamu ingkar janji. Dulu waktu di panti asuhan 1 roti aja kita bagi 2. Sekarang kamu sudah besar, pikiranmu makin liar. Semua sudah kamu putuskan sendiri, baru kasih tahu aku. Enggak gitu. Ina, lihat. Ini kata saya dari dulu kamu ingin banget beli. Hari ini aku... Itu kan tas tiruan buatan kamu sendiri. Karin, aku kasih tahu ya.
Sekarang barang mewah kayak gini, aku bisa dapat sebanyak yang aku mau. Asal aku kerja keras. Walau tas kamu itu asli, kamu juga dapat itu dari jual diri ke atasan. Ina, ini aku pilih khusus buatmu. Pakai kartu kreditku sendiri. Terus, bisa nggak sih kamu jangan ngomong gitu sama aku? Jangan ngomong lagi. Kalau kamu udah merasa mandiri mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Ina, aku bentar lagi bakal jadi istri CEO. Gak bisa terus keseret sama urusan dia. Ina, kalau aku kerja di grup G, aku bakal punya kesempatan ketemu Master Bob. Aku pasti bisa sukses, biar kita bisa hidup enak bareng. Itu dia, waktu itu gak datang wawancara tapi langsung ditunjuk gabung sama Pak Yohan. Orang titipan kayak dia masuk lewat jalan belakang. Cici. Akan dipilih kandidat terbaik dari lomba desain siang ini untuk ikut meet and greet Master Bob 3 hari lagi. Gaun rancangan kalian akan dipakai bintang besar Sofia Santos. Sofia Santos? Aku juga maga. Dia terkenal banget. Waktunya nggak banyak, silahkan mulai. Saya cuma akan pilih yang terbaik, yang bisa atasi krisis perusahaan. Kak Sony, dengar-dengar Nona Ina tunangan Pak CEO yang baru gabung beberapa hari yang lalu juga lulusan desain. Pak Yohan tempatkan dia di tim desain kita. Saya yakin dia punya bakat yang khusus. Iya benar, katanya Nona itu diundang langsung sama Pak Yohan. Dia pasti sangat berbakat. Boleh saya coba juga? Ngapain sih kamu ikut-ikutan? Cuma anak magang. Emangnya kamu bisa apa? Iya tuh, Nona Ina itu diundang langsung sama Pak Yohan. Kamu punya apa dibandingkan sama dia? Kalau kamu punya waktu, mending bantu pesan makanan, beli minuman, dan buang sampah. Kita lagi penuh tekanan di sini. Kamu malah santai. Nona Ina. Ina, ternyata kerjaan barumu juga di grup G ya? Ina, kamu ikut coba juga ya di lomba desain kali ini, biar kami semua bisa lihat hasil karyamu. Tolong ya. Yohan, aku. Kamu bantu mereka. Anggap saja bantu aku. Gimana nih? Aku cuma ngerti dasar desain doang. Gimana kalau aku ketahuan? Lalu Pak Yohan tahu kalau desain malam itu kan punya aku. Ina, selamat ulang tahun. Ini model terbaru dari Pekan Mode Pastry. Aku desain sendiri. Dicoba deh. Wah, cantik banget. Karin, terima kasih. Aku suka banget. Bagus kalau kamu suka. Nah, itu dia. Yang ini saja. Pak. Dari semua karya saat ini, punya Ina yang paling menonjol. Yes. Tapi tetap saja masih kurang beberapa sentuhan akhir. Silahkan kalian lihat dulu. Lihat apa yang bisa kalian tingkatkan. Wah, kalau ada saran lain atau mungkin ide baru, kalian bisa langsung kasih tahu saya. Pak, menurut Anda gimana sama yang ini? Bahkan desain Nona Ina saja, Pak Yohan pikir kurang menarik. Beraninya dia sodorkan karyanya. Oke, yang ini. Hah? Ini desainmu. Nggak mungkin. Pokoknya Pak Yohan nggak boleh tahu yang sebenarnya. Pak, desain ini inspirasinya dari Ina. Aku cuma bantu tambahan sedikit goresan. Oke, kerja bagus Ina. Kamu juga. Kali ini aku sudah bantu Ina. Dia pasti nggak akan salahkan aku. Karin, jangan sembarangan sentuh barangku. Desain ini punyaku. Nggak perlu kamu yang kasih ke Pak Yohan. Ina, kok kamu kayak gini? Aku kan sudah bantu kamu. Diam, memangnya aku butuh bantuanmu? Orang yang nggak tahu bisa saja kira itu desain buatanmu. Apa aku terlalu naif? Orang jelek biasanya banyak tingkah, ngotot banget ngejar perhatian. Sekarang sudah buat masalah sama istrinya CEO. Lihat saja berapa lama dia bisa bertahan di grup G. Dasar nggak tahu diri, masih mimpi ingin ketemu Master Bob segala. Meet and greet Master Bob, buat masuk acaranya saja gak bakal lolos. Benar. Kenapa dia datang? Bukan acaranya cuma untuk karyawan resmi. Dandannya beda sendiri. Beda sendiri. Jelas ingin cari perhatian Pak Yohan. Kalian lupa ya waktu dia sempat nyolong desain Nona Ina. Karin, kamu tahu ini acara apa kan? Kamu sampai mati-matian cari muka sama orang penting di sini. Jangan mimpi yang enggak deh. Jangan buat malu grup G. Iya, benar. Aku memang sengaja tampil mati-matian biar semua orang di sini ingat siapa aku. Sedangkan kamu, habis pesta ini selesai, kamu cuma jadi orang nggak dikenal. Kamu? Karin, ngapain ada di sini? Ina, akhirnya kamu mau ngomong sama aku. Kamu lupa ya, alasan aku masuk grup G buat ketemu Master Bob. Kamu cuma anak magang, emang punya hak apa berdiri di sini? Siapa yang biarkan kamu masuk ke sini?
Ina, kok kamu jadi berubah gini sih? Nona Ina, anak magang ini sombong banget. Barusan dia bilang kami gak pantas ngobrol sama dia. Karin, kamu masuk diam-diam saja udah gak tahu malu. Masih berani hina staf lama pula. Orang kayak kamu, memangnya pantas kerja di sini? Ina, aku gak peduli apa kata orang lain. Kamu itu sahabat terbaikku. Kok bisa kata-kata sekejam itu keluar dari mulutmu? Kejam? Masih ada yang lebih pedas lagi. Mau dengar? Semuanya, hari ini selain acara meet and greet Master Bob, aku juga ingin perkenalkan pacarku. Ina, silahkan perkenalkan diri. Dengarkan, sekarang aku pacarnya Pak Yohan. Sementara kamu cuma anak magang rendahan. Emangnya pantas so akrab sama aku? Satpam, seret dia keluar. Oh iya, pergi. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Yohan, Karin galak sama aku. Dia hina staf lama pula, padahal aku cuma tegur sedikit. Dia langsung maki aku suruh pergi. Benar, Pak. Dia bilang karyawan grup G, sok keren tapi norak. Gak pantas bekerja sama dia. Pak, mereka putar balikan fakta. Apa Anda juga bakal gak adil? Master Bob sudah datang. Wah, itu dia Master Bob. Wah, keren. Halo, Master Bob, CEO G. Silahkan, silahkan. Para hadirin, karena desain ini Master Bob putuskan kerjasama dengan grup G untuk selesaikan karya penutup karirnya. Bukannya ini desain yang aku jual bulan lalu? Kok bisa ada di sini? Kelihatannya sih asli, aku belum pernah lihat teknik kayak gini sebelumnya. Jangan-jangan bukan hasil karyawan grup G sendiri. Pak Yohan hari ini perkenalkan Nona Ina meriah banget. Jangan-jangan desain ini karyanya dia juga. Bukannya dulu dia yang bantu grup G atasi krisisnya Sofia? Iya betul, aku juga pernah dengar soal itu. Nona Ina adalah pembuat dari desain ini. Dia juga desainer yang akan jadi rekanku nanti. Oh, bagus. Jelas-jelas ini desain punyaku. Waktu pertama kali saya lihat desain ini, saya langsung terpukau sama bakat Nona Ina. Desainer dengan kemampuan sehebat ini nggak seharusnya disia-siakan. Dengan bakatnya Ini desain punyaku. Ini desain punyaku. Siapa cewek gila ini ngomong sembarangan di depan banyak orang? Nona Inanya saja ada di sini, benar-benar cari mati. Desain Nona Ina buat Sofia, kita semua sudah lihat sendiri, penuh bakat dan luar biasa. Mana mungkin anak magang kayak kamu dibandingkan? Karin, dasar nggak tahu malu. Beraninya curi karyaku di depan mukaku sendiri. Kalau kamu pergi sekarang, aku masih bisa berbesar hati dan nggak buat perhitungan. Kalau enggak kenapa? Ina, apapun yang kamu mau bisa aku kasih. Tapi, konyol, emangnya perlu kamu kasih balik desain punyaku sendiri? Lihat apa kamu? Cepat keluar! Oke, kalau kamu sudah nggak peduli sama persahabatan kita, jangan salahkan aku kalau aku juga nggak bakal kasih kamu ampun. Kamu mau ngapain? Setiap kali aku buat desain, aku punya satu kebiasaan. Setiap selesai gambar, aku selalu tinggalkan satu angka kecil di pojok kanan bawah. Ina, bilang ke semua orang, angkanya berapa? Oke, aku pikir nggak perlu lagi periksa tanda itu. Aku bisa bersaksi kalau desain ini memang milik Nona Ina. 5 hari yang lalu, saya baru saja bayar 200 juta untuk beli hak cipta Nona Ina. 200 juta? Ina, bukannya kamu bilang cuma laku 300 ribu? Satpam, cepat usir wanita gila ini! Tunggu. Master Bob, coba lihat sebentar. Coba perhatikan dua desain ini. Apa keduanya dibuat orang yang sama? Gaya dan goresan kedua karya ini benar-benar persis sama. Pak Yohan, pembuat karya ini pasti punya bakat luar biasa. Boleh saya tahu punya siapa? Karena kalian berdua sama-sama ngaku kalau desain ini hasil karya kalian sendiri. Gimana kalau gini saja? Mumpung Master Bob ada di sini, kalian masing-masing gambar satu desain biar Master Bob yang nilai lah. Bagus tuh, iya. Wah, bagus seru nih. Bakal seru nih. Yohan, tanganku lagi berasa nggak enak. Bisa nggak hari ini nggak usah gambar? Ini kesempatan buktikan diri. Tanganku sakit banget. Tanganmu sakit atau kamu yang panik ketahuan? Yohan, kamu harus percaya sama aku. Dia cuma serang aku. Aku nggak serang siapa-siapa. Aku cuma ingin kebenaran. Nona Ina, kami percaya Anda. Udahlah, nggak perlu gambar. Dia berani bilang kan kalau gambarnya itu ada tandanya. Sebutkan saja, biar dia ngerasa malu. Benar, kami percaya Anda. Kami percaya Anda. Ngomong aja. Kosong. Nggak ada angka. Di belakang sama sekali nggak ada angka. Hadirin, itu benar. Nggak ada apa-apa.
di belakang desain ini. Gimana mungkin? Gak ada angka. Nggak ada kan? Yang benar aja. Dia memang nggak tahu malu. Dasar penipu. Penipu, dia. keluar sana. Ayo keluar. Emang dia tukang tipu. Keluar. Ngapain masih di sini? Cepat keluar. Keluar sana. Ina, kamu pasti ngerasa nggak adil. Johan, kenapa kamu nggak percaya sama aku? Modal nekat doang. Berani-beraninya kamu, ha? Demi naik posisi dia rela berbuat apa saja. Orang kayak gini tuh sampahnya grup G. Penipu dia itu. Benar, sampah. Masalah hari ini sampai di sini saja dan saya umumkan mulai hari ini Ina Senjaya resmi menjabat sebagai wakil kepala desain. Iya, bagus sekali. Benar. Sony, siap. Segera atur pesta kenaikan jabatan besok malam di Hotel Mulia. Semua karyawan harus hadir. Baik, Pak. Hotel Mulia. Hotel Mulia. Kalau soal malam itu sama Karin di Hotel Mulia sampai ketahuan, bisa gawat. Aku harus cepat tidur bareng Pak Johan. Biar posisi sebagai nyonya CEO nggak bisa diganggu. Sudah sampai. Istirahatlah. Johan, sudah sampai di sini juga. Gimana kalau naik dulu? Duduk-duduk saja. Oke. Aduh. Maaf. Johan, aku baru saja pindah ke sini. Aku agak canggung. Malam ini kamu tinggal di sini saja. Aku ada rapat besok. Bibir ini jaga di luar. Panggil saja kalau ada sesuatu. Karin itu sebenarnya cukup berbakat. Soal kejadian di pesta, nggak usah diperpanjang lagi. Karin, aku bakal buat kamu keluar dari grup G. Dan dari hidupku juga. Siapa yang berbuat ini? Kamu perlu tanya lagi. Kamu sudah cari masalah sama Nyonya Ina. Itu sama saja nyinggung satu divisi desain. Ambisimu besar tapi mental tempe. Kemarin kamu buat malu kita sebagai desainer. Dasar pejiplak. Lihat apa kamu? Kamu sendiri nggak diterima di sini. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Masih ada muka kamu tetap di sini. Emang nggak lihat ya semua orang di sini mau kamu pergi? Punya hak apa kalian suruh aku pergi? Nona Ina itu wakil kepala tim desain kita. Kalau dia mau usir kamu dari grup G, sama mudahnya kayak buang sampah ini. Coba saja kamu lempar satu lagi. Ribut apaan ini? Karin, bereskan meja kamu sekarang juga. Itu mereka yang buat. Masih berdalih, nggak tahu diri. Kelakuan kamu kemarin sudah buat malu seluruh grup G. Otak kamu nggak ada isinya ya? Hah? Kamu itu sama sekali nggak profesional. Malah cari ribut sama calon istri CEO. Lihat apa kamu, ha? Kalau bukan karena Pak Johan orangnya pemaaf, kamu kira masih bisa di sini? Kalau nggak niat kerja, bereskan barangmu dan keluar sekarang juga. Kalungku hilang. Kalungku hilang. Ada apa Nona Ina? Kalung dari Johan buat aku hilang. Cepat bantu cari dong. Itu kalung merek Van Cleef. Harganya miliaran. Ayo semuanya cari. Kalungnya ada di sini. Hai Karin, awalnya kukira kamu cuma kurang bisa bergaul. Nggak sangka kamu juga pencuri. Naik posisi pakai cara nggak tahu malu kayak gitu. Kamu pikir kalau curi kalung bisa gantiin posisinya? Bukan aku yang ambil. Nona Ina, menurut Anda gimana sebaiknya atasi masalah ini? Karin itu orangnya arogan. Asal aku permalukan dia di depan umum, dia pasti bakal mundur sendiri dari grup ini. Karin, aku nggak mau injak orang jatuh. Kalau kamu mau berlutut dan mohon ampun sekarang dan janji nggak incar barangku lagi, mungkin aku bisa maafin kamu. Aku bilang sekali lagi, bukan aku yang ambil. Saking gugupnya kakinya sampai lemas. Minta maaf sama Nona Ina sekarang. Sudah cukup ributnya.
Sudah cukup ributnya. Johan, Karin curi kalungku. Benar, Nyonya cuma dia minta maaf, tapi dia merasa dilindungi sama Anda, makanya seenaknya main tangan. Kita semua bisa jadi saksi. Tanya hati nurani kalian sendiri. Apa kalian ngomongin itu fakta? Baru saja datang kamu udah ngamuk sama Nona Ina. Bilang apa lagi? Dia nggak pantas di posisi itu. Emangnya kamu pantas? Sudahlah, kalung yang hilang itu hadiah dari Johan, makanya aku panik tadi. Mungkin aku saja yang salah nilai orang. Salah nilai orang? Kalian ngomong aja sok paling benar. Gimana kalau kita cek CCTV saja, biar ketahuan siapa yang bohong? Johan, sekarang kalungnya juga udah ketemu. Gimana kalau kita anggap aja selesai? Jangan gara-gara hal sepele ini bikin suasana pesta kenaikan jabatan malam ini jadi rusak. Iya Pak, kalungnya juga udah ketemu kan? Iya, yang penting hari ini Nyonya senang. Yang penting senang. Apa kamu bilang? Semua orang cuma pikir gimana buat dia senang. Tapi kalian gak pernah kepikiran gimana perasaanku waktu kalian tuduh tanpa bukti. Dasar anak magang. Terus kenapa kalau magang? Anak magang juga bagian dari grup G. Lagi pula, kamu bisa ada di sini juga karena sebuah desain. Dan kesempatan itu bisa aku cabut. Aku gak butuh kesempatan dari Bapak. Aku keluar. Ayo. Bersulang. Pak Johan selamat. Pak Johan selamat. Kita berhasil dapatkan kontrak eksklusif untuk Gala Bintang. Semua berkat Ina. Yang berhasil meyakinkan Mr. Bob dan artis besar Sofia adalah dia. Aku keluar. Bau ini. Ngapain kamu datang? Bukannya kamu udah resign? Ina, kita akan pernah janji waktu kecil kalau suatu hari kamu sukses, aku yang pertama akan kasih selamat. Sepertinya aku datang terlambat. Aku bisa sampai di titik ini berkat Johan. Hari ini kan hari bahagia. Semua tamu disambut. Duduklah di mana saja. Terima kasih hadiahnya. Hei cantik, temani aku yuk. Mau ngapain? Dasar jalang, jangan sok jual mahal. Ayolah. Lepaskan aku. Agak juga ya. Lepaskan aku. Pergi. Pergi. Iya. Pak Johan, saya akan pergi. Ayo pergi. Karin, aku bakal usir kamu dari hidupku. Ya Pak Johan, kehormatan besar Anda datang lagi. Waktu itu Anda datang sama pacar, pelayanan kami kurang baik. Malam ini pakai kamar yang sama lagi. Waktu itu. Hei, nanti lagi ya. Pak Johan. Kenapa tadi kamu tolong aku? Orang-orang kami di grup G. Nggak boleh seenaknya diganggu. Orang-orangmu? Kenapa? Nggak terima. Kamu bisa bilang desain itu punyamu. Aku juga bisa. Desain itu memang punya aku dari awal. Aku sudah lihat desainmu. Kamu memang sangat berbakat. Di grup C, nggak ada yang bisa halangi kamu untuk bersinar. Tapi kamu jangan coba-coba tutupi cahaya orang lain. Terutama Ina. Gak bisa bedakan mana benar masalah. Gampang banget percaya omongan orang. Masa aku harus cerita soal malam itu biar dia percaya? Johan, aku kehilangan sesuatu di Hotel Mulia malam sudah itu. Sampai. Jangan pergi. Grup G butuh kamu. Nanti bajumu kucuci dulu baru ku kembalikan.
Aku nggak setuju pengajuan resignmu. 3 hari lagi ada tur pameran tahunan Master Bob. Kamu harus datang. Akan aku siapkan baju untuk kamu. Oke. Pak, sebelum Nona Ina pindah ke Taman Violet, sepertinya dia juga tinggal di sini. Ina. Cek rekaman CCTV Hotel Mulia malam itu. Baik, Pak. Johan, bajunya bagus nggak? Sony, tolong bungkus yang ini khusus sendiri. Di tur pameran Master Bob nanti, aku harus jadi pusat perhatian. Bob, kamu udah datang. Duduk. Hadirin harap tenang dulu. Tur pameran internasional Master Bob akan segera dimulai. Karin, gak usah telepon lagi. Model kamu gak bakal datang. Kamu suka banget cari perhatian. Naik aja sendiri ke panggung. Hah, lihat coba apa yang dia pakai. Modelnya lari ketakutan kali lihat desain jelek gitu. Astaga, ini edisi terbatas Fendi tahun ini. Ini hadiah dari Pak Johan buat, ya jelas buat Nona Ina dong. Nona Ina, Pak Johan benar-benar sayang sama kamu. Anda saja sudah pakai gaun semewah ini, masih dikasih satu lagi. Tentu saja, ini gaun cadangan yang dikasih sama Johan. Gak kayak orang tertentu tuh, ngaku-ngaku desainer tapi satu baju layak pun gak ada. Jangan sentuh, Pak Johan siapkan ini buat Nona Karin. Wanita gak tahu malu ini sejak kapan dia dekat sama Pak Johan? Ina, kamu ngapain? Ina, kamu ngapain? Ina! Karin, semoga beruntung. Nah, jadi gimana? Kenapa lama banget? Tadi lagi bersih-bersih sampah di belakang panggung. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan grup G Nona Karin. Karin, lihat saja seberapa besar lelucon yang kamu buat kali ini. Pakaiannya kok kayak gitu sih? Tampilannya kayak coba gitu. Kok dia nggak pakai baju yang sudah aku siapkan? Apa sih itu? Jangan malu-maluin di sini. Cepat turun. Jadi ini aku bekas desainer baru grup C. Turun saja kamu. Turun sana. Karin, ini akibatnya kalau berani lawan aku. Malam ini aku akan buat kamu malu habis-habisan dan usir kamu dari grup C. Hebat banget, bajunya keren banget ya. Nggak mungkin. Mirip banget. Dulu Nona juga suka begini, suka buat kejutan. Selalu nggak ketebak. Cepat periksa. Baik, Pak. Pak Johan, Pak. Itu bulan lalu kamu pergi ke Hotel Mulia nggak? Jawab aku. Pak Johan, banyak orang yang lihat. Saya umumkan, Nona Karin ini secara resmi dipromosikan jadi kepala desainer grup G. Dari anak magang langsung jadi kepala desainer, naik drastis dalam sekejap kayak roket. Kepala desainer sebelumnya Nona Mita itu juara 3 di kompetisi yang sama dengan Master Bob. Dia saja butuh waktu 3 tahun buat duduk di posisi itu. Trik kekanak-kanakan yang umum di luar negeri masih dipakai juga buat cari perhatian di sini.
Iya, itu dia. Kemanapun Master Bob pergi, pasti temui Mita. Mereka berdua sama-sama menang penghargaan kompetisi buat negara bangga. Mita, kamu sudah pulang? Perkenalkan, ini adalah... Kakak, kamu pasti kelaparan banget ya. Sampai orang yang gak jelas saja bisa jadi kepala desainer. Semua orang melihat desain Karin. Menurutku dia pantas. Desain itu cuma trik dari orang yang cari perhatian. Cuma main-main dengan prinsip transparansi kain biar kelihatan efek perbedaan warna. Desain kayak gini itu murahan dan sudah ketinggalan zaman. Di pasar luar negeri sudah lama ditinggalkan. Aku memang gunakan prinsip perubahan cahaya pada kain. Tapi desain yang bagus harusnya indah dan memikat. Bukan sekedar ikut tren atau enggak, kan? Karin, jangan berdalih terus. Kalau kamu nggak tahu apa-apa ya sudah. Tapi berani-beraninya kamu meragukan kemampuan Master. Cewek baru belajar berani-beraninya nyolot sama Master Mita. Kalau sampai singgung Mita, bagaimana bertahan di dunia desain? Nona Karin, ini gaun Anda. Kamu gak suka gaun yang aku kasih? Suka kok. Tapi emang ada gunanya. Kamu yang potong. Johan, aku cuma... Aku tanya, kamu yang potong. Aku capek, Kak. Bukannya kamu sudah siapkan pesta penyambutan buat aku di Hotel Mulia? Ayo pergi. Iya benar, Mita baru saja pulang. Tentu harus kita sambut dong. Kalian sudah lama gak ngumpul kan? Iya, sudah lama gak ketemu, malah buat rusuh acaraku. Baiklah, aku sudah lama banget gak makan masakan lokal. Ayo bareng ke pesta penyambutan. Anda masih ingat siapa yang pesan Nirwana Sweet malam itu? Iya, saya ingat. Sepertinya seorang gadis. Kalau gitu nanti aku ikut. Jangan ngomong apa-apa, kasih tahu saja mana orang yang kamu lihat. Baik. Selera Nona Karin memang selalu unik. Gimana kalau kamu aja yang pesan? Karin, koki utama di sini dulunya juru masak keluarga kerajaan Prancis. Kamu harus pilih baik-baik. Namanya juga selera orang beda-beda. Jangan sampai kamu gak ngerti menu Prancis, terus malah rusak cita rasa kami. Aku memang gak ngerti bahasa Prancis, tapi dia ngerti kok bahasa Mandarin. Halo, Anda punya rekomendasi? Gak sangka ya, baru sebulan gak ketemu, grup G udah tambah satu orang baru yang jago banget, mulutnya juga manis. Kakak diam-diam sembunyikan bakat terpendam ya. Nona Karin, selamat. Nona Mita, gimana Pak Johan melakukan saya? Itu urusan saya, kamu gak perlu nyindir gitu. Anggur ini yang aku menangkan dalam kompetisi, tentu saja akan kuminum. Mita tuh orangnya temperamen, sampai Pak Johan pun harus mengalah. Bakal seru nih dramanya. Nona Mita, walau aku langsung naik jadi kepala desainer di grup G, tapi aku gak pernah lupa siapa diriku. Kalau bukan karena kamu dan Master Bob, yang lebih dulu buka jalan di dunia ini tanpa kalian, yang singkirkan diskriminasi prasangka di ajang lomba itu, aku gak akan pernah dapat posisi sebagai kepala desainer. Aku memang ingin posisi kepala desainer dan anggur yang Anda tawarkan. Tapi seharusnya gak semudah ini. Aku ikut berselang juga. Maaf Nona Mita. Karin, kamu sengaja ya? Karin, kamu sengaja ya? Mita itu senior. Dia cuma komentar sedikit, rasa kamu langsung balas kayak gitu? Enggak kok, Karin, kamu mungkin memang punya bakat, tapi kalau pakai cara licik seperti ini, kamu gak akan pernah jadi desainer yang layak diperhitungkan. Karin, kamu rusak bajunya Nona Mita kayak gitu, terus mau kabur gitu aja? Biarkan dia pergi. Johan, tolong maafkan dia. Aku mewakili dia minta maaf. Aku yang bawa dia ke sini. Jadi biarkan dia pergi. Gak usah Anda wakili. Maaf. Sudah lihat jelas gadis malam itu yang mana? Yang pakai gaun putih. Jadi Ina. Kamu yakin? Halo, Anda manajer lobi? Ya. Tadi malam saya dan Pak Johan tidur di kamar mana ya? Ada barang saya yang ketinggalan. Ya, saya yakin. Saya mau lihat rekaman hotel. Rekaman hotel ini direkam sebulan sekali. Kalau Anda mau cek, perlu bantuan teknis. Kalau begitu segera perlihatkan. Tentu, Pak. Ini desainnya Karin.
Dia memang punya bakat, tapi orangnya itu sombong banget. Kakak malah terus bela dia. Hah, aku lagi ngomong sama kamu. Karin, kenapa lagi dia? Sekarang dia sudah jadi orang penting. Dia jadi kepala desainer di grup G. Aku mau ketemu. Hah, Bob, kamu datang buat backup aku ya? Nona Mita? Sama-sama bernasib malang ya. Hidup Karin itu berantakan. Dia naik jabatan karena laki-laki. Kita semua dibodohi habis-habisan. Kok kamu bisa tahu segitunya? Sebar fitnah kayak gitu bisa diproses hukum. Nona Mita, aku cuma gak mau kamu salah jalan yang pernah aku ambil. Sejak Karin datang, Johan jadi kayak orang hilang arah. Karin bahkan sebar gosip kalau Master Bob itu idolanya. Siapa sih yang gak tahu niat busuknya itu? Dia itu ingin tidur bareng Master Bob. Beraninya dia, aku bakal minta kakak buat pecat dia. Karin, kamu punya Johan, aku punya Mita. Kakak, kamu harus cepat pecat Karin. Kamu ngomong apa lagi sih? Selama kamu kerja di sini, kamu udah usir berapa orang? Aku gak secuek kamu. Satu sisi pacaran sama Mita, sisi lain malah selalu bela Karin. Aku gak peduli urusan pribadimu. Tapi, aku gak biarkan Karin rusak hubunganku dengan Bob. Aku gak akan biarkan Karin rusak hubunganku dengan Bob. Bob itu idolanya Karin, jangan seenaknya buat rumor. Kakak, cewek liar di pinggir jalan sih sudah sering aku lihat, tapi yang kamu bawa masuk sendiri kayak dia ini pertama kalinya. Aku ngerti sekarang, kamu suka dia ya? Kamu itu ngomong apa, ha? Memang benar. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Tiap hari Bob di depan aku bahas soal dia, kamu juga ikut bela dia. Berapa tahun hubunganku dengan kalian berdua tidak ada artinya dengan sebulan kemunculan dia. Membandingkan diri malah menurunkan harga dirimu. Cewek matre kayak dia, mainkan perasaanmu juga merayu Bob. Kamu yakin mau pertaruhkan masa depan grup G buat wanita kayak gitu? Udah, sana-sana keluar. Dinasihati juga percuma. Pantas aja dia ngotot banget pengen kenal sama aku. Begitu dengar Master Bob, dia langsung antusias. Halo, suruh Karin ke kantor saya. Karin, bawa kacamatanya ke sini. Keluar. Hei Karin, bawa kontrak proyek sebelumnya ke sini. Taruh aja di sana. Keluar. Hei Karin, Karin, pergi beli kopi buatku. Siapa suruh kamu pergi? Pagi-pagi sudah gila saja. Aku sampai bolak-balik 6 kali sudah disuruh beli kopi, terus disuruh antar dokumen. Aku ini desainer, bukan sekretaris dia. Pak, tolong kalau ada yang perlu disuruh bilangnya sekaligus dong. Aku juga masih ada kerjaan lain. Kamu kan kerja di sini, itu memang tugasmu. Aku kerja buat perusahaan, bukan buat layani Anda pribadi. Buat perusahaan ya? Orang di perusahaan ini, itu banyak banget. Emangnya kamu layani semua? Terus kenapa? Aku kasih tahu ya, aku ini bukan cewek lugu. Pak Johan, tolong jaga sikap. Andai saja bukan karena masa lalu kita. Setelah tur pameran Master Bob selesai, aku akan keluar dari perusahaan ini. Grup G nggak butuh pemalas. Lebih baik fokus sama pekerjaanmu. Mau pakai trik licik atau rayu Pak Johan pakai tubuhmu? Aku nggak peduli. Tapi kalau kamu berani ganggu hubunganku sama Bob, lihat saja, aku habisi kamu. Karin, buang niatmu numpang tenar lewat orang terkenal. Kamu nggak diizinkan pergi ke pesta ulang tahun Bob. Kalian berdua lagi ngomong apa sih? Aku sama sekali gak ngerti. Ini undangan ulang tahun Bob, ditaruh di meja kerjamu. Banyak orang kaya dan sosialita yang mau ini. Kalau kamu gak main curang, mana mungkin bisa dapat undangan ini? Bukannya kamu ikut tur pameran itu cuma buat cari kenalan orang kaya baru? Mimpi di siang bolong. Aku peringatkan, jangan mimpi yang aneh-aneh. Aku gak akan biarkan kamu injak-injakku lagi. Dulu aku masih hormat sama kamu sebagai desainer yang berbakat. Gak disangka, kamu juga langsung percaya yang orang lain bilang. Katanya pandangan desainer itu tajam, tapi matamu justru penuh sama kabut. Gak mampu lihat isi hati orang. Kamu ini desainer macam apa? Kamu penghinaan profesi, serangan pribadi. Oke, kalau memang kamu mampu. Kalau gitu buktikan kalau kamu bisa dapat sponsor untuk pekan model Londra atas nama grup G kali ini. Oke,
Sudah di posisi ini tentu saja aku akan tanggung jawab. Aku pasti akan buktikan itu sama kamu. Tapi satu hal pasti, aku tetap akan datang ke pesta ulang tahun Bob. Dan juga, aku sarankan kamu hati-hati. Jangan sampai diperalat tanpa kamu sadari. Nona Karin, biar kerja sama kita lancar, ayo bersulang. Oke, terima kasih Pak Willy atas sponsornya. Jangan sungkan. Nona Karin, santai saja. Baru setek. Ayo minum lagi. Pak Willy, lebih baik kita mulai bahas soal pekan modenya. Soal pekan mode, gampang banget. Oh, hari ini nggak usah ngomong soal pekerjaan. Nikmati saja anggur dan suasananya. Kita minum dulu, oke? Dengarkan aku, adik manis. Pak Willy, tolong jaga sikap. Jangan sok suci deh. Kamu pikir sponsor gampang didapat? Kalau kamu nggak buat aku senang, lupakan soal sponsor. Minum. Kamu cari mati ya? Aku cuma suruh kamu minum. Apa maumu? Apa yang mau kamu lakukan? Tenang. Aku nggak akan ganggu. Tenanglah. Nggak masalah. Ini aku, Karin, tenang. Ini aku, Pak Yohan. Pak Yohan. Tenanglah, jangan takut. Tenang. Karin. Pak, aku nggak bisa dekati keluarganya. Kalau gitu cari cara hubungi mereka. Baik. Enggak. Mimpi buruk. Kamu punya keluarga atau mungkin pacar? Gimana soal luka ini? Apa yang terjadi? Aku nggak punya keluarga. Bulan lalu tanggal 9. Apa kamu pergi ke Hotel Mulia? Enggak. Lalu cederamu? Karin, jangan-jangan yang semalam itu adalah kamu. Pak Yohan, ini cuma luka kecil, bukan apa-apa. Itu, buka. Apa tanda di tubuhnya sama seperti di malam itu? Maaf. Pak, aku harusnya membuktikan itu kan? Aku bukan orang yang kamu cari. Bob kasih itu padamu. Gaunnya sangat cantik, selera yang bagus. Nona Ina, gaun ini sangat cantik. Cantik banget ya. Karin, kamu buat masalah di grup G. Tapi ini pesta ulang tahun Bob. Desainer ternama dunia di sini sebagai keluarganya. Atas dasar apa kamu bisa di sini? Aku tamu undangan VIP tunanganmu. Undangan? Yohan gak bisa selamanya melindungimu. Aku pacarnya. Istri masa depan CEO. Gak peduli sekeras apa kamu coba, kamu akan selalu di bawahku. Ina, apa uang dan ketenaran sepenting itu untukmu? Tentu, aku gak akan mau kembali meminta makanan di panti asuhan. Aku gak mau diinjak-injak terus. Gak pernah terpikir kita jadi begini. Berhenti bicara omong kosong. Kita gak pernah di jalan yang sama. Dan jaga nada bicaramu. Kamu ya kamu, aku ya aku. Gak ada kita. Satpam,
Usir dia dari sini. Pergi, semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Dia adalah tamu spesialku, ketua desainer grup G. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Pak Bob, ketua desainer grup G, itu cuma Nona Mita. Kamu pikir kamu siapa? Bisa memerintah orang di sekelilingku. Johan dari grup G merepresentasikan kaligrafi Pak Wahyu, pembersih setelah salju turun. Selamat ulang tahun, Bob. Selamat. Kendalikan pacarmu, dan semua orang akan senang. Kalau gitu, kamu juga harus kontrol wilayah. Dan berhentilah menempel ke yang lain. Siapa di sini yang nggak diundang? Beritahu aku. Kamu Berhenti. Ada yang penting hari ini. Tenanglah. semuanya sudah siap, Pak? Oke. Konsep desain gaun ini untuk mengenang teman yang meninggal, jadi dipanggil seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Itu desainku. Itu desainku. Karin, kenapa kamu di mana-mana? Meniru pekerjaanku terus. Sekarang kamu mengaku karya Pak Bob juga. Kamu bilang apapun. Oh, aku ingat bukannya dia yang nyuri desain Nona Mita. Dan viral kemarin. Iya, itu dia. Aku ingat rambutnya. Gimana bisa dia ada di sini? Dia ketua desainer terbaru grup G. Grup G benar-benar gak punya malu. Kalian semua diam. Desain untuk kompetisi desainer baru sangat mirip dengan seperti sebelumnya. Setelah Pekan Mode Paris, aku segera kembali untuk menyelidiki ini. Sekarang, aku akhirnya tahu. Bob, apa maksudmu? Nona Karin, apakah ini desainmu? Iya. Keduanya desainku. Desain ini adalah milikmu. Itu ada di belakang kamar Hotel Mulia. Itu artinya wanita malam itu adalah kamu, kan? Jadi itu artinya wanita malam itu adalah kamu, kan? Ina ini pacarnya Johan. Hubungan mereka lebih dulu. Itu aku atau bukan sudah gak penting lagi. Katakan, wanita itu adalah kamu, kan? Johan, maaf. Desain aslinya memang punya Karin. Tapi malam itu di Hotel Mulia, Johan, aku selalu ada mencari klien untuk desain Karin. Aku mabuk dengan klien itu, jadi... Apa benar begitu? Benar, Pak Johan. Ina bertanggung jawab atas desainku. Tapi ada sesuatu yang mau aku katakan. Aku hamil. Kutanya sekali lagi, apa kamu adalah wanita pada malam itu? Wanita di malam itu adalah kamu atau bukan? Ina hamil anak Johan. Buat apa juga kalau aku kasih tahu kebenarannya? Desain orisinalnya memang punyaku. Tapi hal lain yang kamu tanyakan, aku nggak paham. Tahu pun enggak. Johan, tunanganmu hamil. Kenapa kamu interogasi Karin? Hamil palsu nggak bisa disembunyikan lama-lama. Karin itu orangnya nggak gampang nyerah. Aku harus cari cara. Karin, demi yang terbaik, tolong bantu aku sekali lagi. Kamu bisa pilih jalanmu sendiri. Jangan memohon padaku. Karin, aku salah. Bahkan kalau aku dibutakan, aku hamil anak Johan sekarang. Anak ini butuh ayah. Apa kamu lupa yang terjadi pada kita di panti asuhan? Itu cuma karena pertemanan lama kita. Aku di sini mendengarkanmu. Sudah selesai. Kamu gak mau
aku dan anakku mati. Iya kan? Demi anak gak berdosa ini, aku gak akan mengeksposmu. Tapi kalau kamu keluar dari jalur lagi, urus sendiri. Karin, oh Karin, kamu selalu mudah ditipu. Dasar idiot. Cepat, panggil si Ioji. Aku perlu buat kesepakatan tentang bayi ini. Aku gak bisa menyembunyikan dari Johan terlalu lama. Gimana? Kamu perlu istirahat di trimester ini. Tapi nggak bisa cuma rebahan gini kan? Johan, aku cemas akhir-akhir ini. Aku mau kehamilan di pesta ulang tahun Bob. Kamu akan menyalahkanku. Apa kamu khawatir tentang reputasi grup C? Jangan khawatir tentang rumor itu. Tapi hari itu, aku mendengar pelayan bilang, kalau sejak aku hamil sebelum menikah, anaknya akan jadi anak haram. Aku nggak mau anakku ngerti apa pikiran orang lain sepertiku dulu. Anakku tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Jadi jangan khawatir. Aku yang membawamu ke sini. Jadi aku akan bertanggung jawab. Johan, kenapa kita nggak menikah? Aku mau kasih anak ini keluarga lengkap. Nona Ina hamil. Bagaimana mungkin? Dia menyuruhku mencuci gaun berdarah beberapa hari yang lalu. Aku akan urus semuanya. Pak Johan. Ada apa? Oke, akan kuteruskan. Ada apa? Bibir ini, di mana anting mutiaraku? Coba carikan. Baik. Bibi longgar menenggelamkan kapal. Kamu pasti paham maksudku. Nona Ina, Pak Johan majikanku. Kamu menipu semua orang, keluarga Ji gak akan bodoh. Kalau kamu mau anakmu yang masih sekolah lulus, apa yang kamu lakukan pada anakku? Tergantung kamu mau kerjasama atau enggak. Ini, aku gak akan kasih tahu Pak Johan tentang kehamilan palsumu. Halo? Nona Ina, kenapa kemari? Ada telepon untukmu dan dekan akan melayani Anda sendiri. Apa dia yang punya rumah sakit? Aku yang duluan datang. Sebenarnya rumah sakit ini milik grup G. Yang mana punya tunanganku, Johan. Nona Karin, kamu sakit? Apa kamu punya jadwal? Mau pergi bersama? Enggak, makasih. Gak tahu diuntung. Dia sudah baik mengajakmu. Dasar sampah gak berguna. Gak tahu mana yang baik buatmu. Jangan bilang gitu. Nona Karin, ketua desainer grup G. Bahkan aku harus memakluminya. Ketua desainer gak sepenting Nona Ina. Berhenti kurang ajar. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi yang pertama datang yang dilayani. Ngerti? Yang pertama datang yang dilayani. Lucunya, rumah sakit ini punya CEO Johan. Apa kamu berharap istri CEO kasih kamu jalan? Karin, aku mau periksa hari ini. Kenapa nggak ikut aku? Kita bisa lihat bayinya. Kamu bahkan bisa jadi ibu baptisnya. Gak mau. Ina! Ina, kamu baik-baik saja? Bangun. Ina, kamu baik-baik saja? Johan, aku kesini mau periksa dan menghampirinya. Aku dengan baik mengajaknya pergi bersama. Tapi dia malah mendorongku. Benar Pak Johan. Nona Ina sudah baik ke Nona Karin. Tapi dia malah gak tahu diri. Bahkan sampai dorong Nona Ina. Aduh, sakit banget. Perutku. Perutku. Dokter, gimana kondisinya? Dia sudah hamil 5 minggu. Kenapa biarkan dia sampai jatuh? Dia beneran hamil? Itu benar. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Bayinya baru saja nendang. Pak Johan, aku gak mendorong Nona Ina. Apa maksudmu ku pakai anakku untuk menjebakmu? Bahkan macan gak makan anaknya sendiri. Enggak, kamu cuma tersandung dan gak bisa berdiri dengan benar. Johan,
Aku pergi periksa. Lalu tiba-tiba Karin mendorongku. Bukannya dia merundungku karena hamil di luar nikah. Johan, banyak orang yang gosip tentang aku. Aku bahkan gak berani keluar. Akan kuurus semuanya. Pilih saja tanggalnya. Benarkah? Kalau gitu, ayo menikah minggu depan. Minggu depan? Terlalu cepat. Tapi bayinya sudah 5 minggu. Oke, minggu depan. 刚刚我错过的大雨，握不住的盛夏，飘过的云是你我一圈又一圈，我多像是路过你的风，忍不住落回你眼中。 Johan, kamu janji menikahiku, tapi masih peduli ke Karin. Enggak, dia harus pergi. Adikku, sebenarnya di mana kamu? Bos, Johan dan Ina mau menikah, tempatnya di Hotel Mulia Rabu depan. Ini undangannya. Johan ini, gak nyangka dia akhirnya menikah juga. Dan ternyata Karin gak tumbuh di Panti Dharma. Apa? Karin? Pantas saja dia begitu familiar. Ayo, cari dia. Kenapa kau di sini? Di mana Karin? Dia pergi. Pak Bob tertarik pada wanita yang akan berubah. Menggunakan trik kotor. Kupikir kamu datang untukku. Itu kan gelang adikku. Bagaimana dia dapatkan itu? Ada yang harus kulakukan, bicara saja. Nona Ina, gelangmu itu sangat spesial. Kenapa Bob membahas gelang dari Karin? Ini cuma benda yang ditinggalkan keluarganya. Apa mungkin, gelang ini satu-satunya peninggalan dari keluargaku. Waktu lihat ini di panti, kemana-mana. Panti asuhan? Apa itu Panti Dharma? Bagaimana kamu tahu? Ina juga dari Panti Dharma. Desainer Sofia juga dari Ina. Apa mungkin dia adik yang selama ini kucari? Rumor mengatakan kalau Bob diam-diam mencari adiknya yang hilang. Karin, kok bisa semua hal baik jadi milikmu? Nona Ina, bisakah kau gambar gaun adibusana yang kamu desain untuk Sofia lagi? Baik. Ayo. Waktu adikku kecil, kalau kehabisan ide gambar, dia selalu gigit pulpen. Lihat dia, gambar gak jelas lagi. Siapa yang mau lihat dia gambar? Ayo berantakin. Ayo. Lihat dia jadi monster jelek. Iya. Monster jelek. Lihat dia monster jelek. Siapa yang mau denganmu? Siapa yang mau denganmu? Monster jelek. Monster jelek. Apa yang kalian lakukan? Ayo lari. Kamu sudah tua, tapi masih gigit pulpen. Apa kamu baik-baik saja? Nona Ina, Ya. Siapa yang kasih kamu gelang ini? Saudaraku. Aku dan saudaraku punya satu. Apa kamu ingat kalau ada kata yang ada di gelang saudarimu? Yang harus dilakukan, Karin cuma kasihku ini. Gak kasih tahu apapun. Apa kamu ingat kalau ada kata yang ada di gelang saudarimu? Aku ingat seingatku gak ada kata apapun. Adik, kamu adik yang aku cari. Gak ada kata di gelangku. Bagus, akan kupanggil Johan, akan kuberitahu dia. Johan, aku menemukan adikku. Itu
adalah Ina. Akhirnya. Karin, kamu gak beruntung. Akan ku ambil identitas adik milikku. Ina, kamu lupa kalau kamu alergi kacang. Dokter, dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Sudah kita tekan perutnya, tapi apa? Gak ada reaksi alergi. Gak mungkin. Dia itu punya alergi kacang. Waktu kecil, bahkan sedikit saja bisa membuatnya mual. Dia sudah makan setengahnya. Ina, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Kak, aku baik-baik saja. Waktu kecil, cuma nyentuh aja kamu mual. Pasti orang tua yang melindungimu. Kamu beruntung. Untungnya kamu langsung sadar. Kak, aku bisa tetap hidup. Ya, gak masalah. Yang penting kamu baik-baik saja. Pasien butuh istirahat. Ada yang gak beres. Adikku gak cuma alergi kacang. Dia juga benci bau kacang. Bagaimana dia bisa makan dengan sadar? Panti Dharma, desain, gelang. Semuanya klik. Tapi seperti ada yang salah. Bos, ini desain perhiasan dari grup C. Model ini kenapa mirip sekali model gelang yang aku kasih ke adikku? Karin. Tanggal penerimaan Karin kenapa mirip waktu adikku hilang? Ina pergi ke Pantai Dharma setahun setelah Karin. Halo. Halo Kak, aku sudah keluar dari rumah sakit. Aku dan Yohan mau mengundangmu makan malam. Aku sibuk akhir-akhir ini. Aku kasih tahu kalau sudah senggang. Kenapa sikapnya beda dengan sebelum? Cukup untuk hari ini, oke? Rapat dibubarkan. Kubuatkan sawi rebus kesukaanmu. Karena wawancara industri, semua orang tahu aku suka sawi rebus. Tapi kenyataannya cuma adikku yang tahu kalau itu makanan kesukaannya. Ina, kamu baru keluar dari rumah sakit. Jangan berkeliaran. Pulanglah dulu. Hei. Apa Bob tahu sesuatu? Enggak. Selagi Karin hidup, akan ada risiko besar kalau ketahuan. Aku harus cari cara untuk menghilangkan ancaman ini. Dan harus buat Yohan stabil dulu. Halo? Aku mau bayi. 280 juta. Kenapa aku belum hamil? Kalau gitu kita lakukan lagi. Selama Karin masih hidup, hidupku akan terus susah. Kalau identitasku terbongkar, kamu akan kehilangan semuanya. Jadi, Karin harus. Itu kejahatan. Kamu harus lakukan. Demi anak kamu. Oke. Oke? Nona Karin, asisten Sofia mau mengantar gaun ini ke lokasi. Panggil secepat. Kamu harus tahu, gaun Adi Busana harus diantar langsung dari desainernya. Berikan alamatnya. Idiot. Inilah akhirnya. Kamu gak akan dibohongi lagi. Tempat apa ini? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Berapa banyak uang yang kamu mau? Aku bisa kasih kamu apa saja. Aku mohon tolong lepaskan aku. Jangan buang napasmu. Kamu gak akan meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Bahkan kalau kamu berteriak sengaja, gak akan ada yang menjawabmu. Aku gak punya dendam denganmu. Kalau kamu memiliki darah di tanganmu, kita harus berjalan-jalan menuju neraka bersama. Itu benar. Kalau begitu gimana? Membiarkan aku bersenang-senang sebelum kita pergi. Ya, tolong jangan. Kamu cuma menjual nyawamu demi uang.
Mari bicara. Aku akan kasih kamu 2 kali lipat. Aku akan kasih kamu 10 kali lipat. Jangan katakan hal yang gak berguna begitu. Begitu banyak orang yang ingin melayaniku, tapi aku gak akan biarkan mereka. Kamu cuma ikan di tanganku sekarang. Apapun yang ingin kulakukan, kamu harus melakukannya. Enggak. Dasar anak kecil. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku gak cukup bodoh untuk melakukannya sendiri. Enggak. Nikmatilah. Pergi ke neraka. Enggak. Tony. Tuan, aku menyuruh Karin datang ke kantorku. Kenapa belum sampai? Nona Karin pergi mengantar gaun ke Sofia. Sofia? Aku baru saja berbicara dengannya di telepon, gak menyebutkan soal gaun. Asisten Sofia yang memintanya mengantarkan. Ini gak baik. Lacak telepon perusahaan Karin, temukan posisinya. Iya. Johan, tentang Ina yang merupakan saudara. Ada yang gak beres, kita bicara di mobil. Kita cari di sana. Apa yang kamu lakukan? Hah? Karin. Tanganku. Karin. Gimana perasaanmu? Tanganku. Apa yang terjadi dengan tanganku? Dokter bilang saraf di tangan kananmu rusak. Kamu gak akan bisa memegang kuas lagi. Tanpa tangan kananku, apa bedanya aku dengan sampah? Karin, ini cuma sementara. Selama kamu mau, kamu akan selalu jadi desainer grup G. Desainer macam apa yang gak bisa memegang kuas? Aku cuma sampah. Aku gak pantas tinggal di grup G. Jangan bicara omong kosong. Dengan rehabilitasi, kamu pasti bisa membaik. Master Bob. Karin, apakah kamu bisa memegang kuas lagi? Atau bahkan menjadi desainer? Kamu masih sangat penting bagiku. Master Bob, kamu juga seorang desainer. Kamu tahu betapa pentingnya tangan bagi seorang desainer. Meskipun tes kekerabatan belum keluar, keakraban yang Karin kasih padaku, intuisiku mengatakan kalau dia adalah saudariku. Karin, kamu itu sangat penting bagiku. Lebih penting dari nyawaku sendiri. Nggak boleh ada yang terjadi padamu. Karin, kamu sangat beruntung. Apa maksud Bob? Apa dia sudah tahu kalau Karin merupakan saudara kandung yang sebenarnya? Itu nggak benar, karena dia belum mendatangiku, rahasianya belum terbongkar. Karin, nikmatilah hari-hari terakhirmu. Kenapa nggak berhasil? Karin, kalau kamu sampai menyerah, apa yang tersisa? Kalau aku nggak bisa menggambar desain, apa lagi yang bisa kulakukan? Ini mimpiku. Semua yang telah aku kejar telah hilang. Apa gunanya aku hidup? Tangan kananmu nggak berguna sekarang. Tapi kamu masih memiliki tangan kiri. Karin, tangan kananmu cuma alat yang kamu gunakan untuk mendesain. Itu cuma nggak bisa bersamamu untuk saat ini. Apa kamu kasihnya hukuman mati? Tangan kirimu masih bisa merasakan dunia. Inti dari desain bukanlah tentang alat, tapi tentang perasaan hatimu, ketekunanmu, dan hasratmu. Itu senjatamu yang hebat. Aku bukan kamu. Aku nggak memiliki tangan kanan Tuhan.
Ini bukanlah akhir. Ini akan jadi awal yang baru. Aku juga pernah melalui masa-masa sulit. Aku berlatih menggambar dengan tangan kiri setiap hari untuk merasakan perubahan garis dan warna. Yang disebut tangan kanan Tuhan kehilangan sensitivitasnya dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Tapi aku masih memilikinya. Dan kamu masih memiliki kami. Itu benar. Tangan kiri bisa membawa perspektif yang berbeda. Karin, percayalah pada dirimu, oke? Nita, terima kasih. Aku cuma nggak ingin melihat kejatuhan seorang jenius. Nona Nita, aku sudah melarikan diri dari lautan penderitaan, tapi kamu masih dipermainkan oleh Karin. Aku akan segera menikah dengan Johan. Aku kasih kamu beberapa nasihat. Belas kasihan kepada musuhmu merupakan kekejaman terhadap dirimu sendiri. Kamu nggak perlu kasih tahu aku hal-hal itu. Kudengar kamu hamil. Simpanlah karma baik untuk anak. Bob sedang menangani kasus penculikan Karin. Kalau dia menemukan pelaku sebenarnya, kurasa dia nggak akan melepaskannya. Aku akan segera menikah dengan Johan. Kenapa aku harus takut dengan hal ini? Karin, lihat. Desain yang kamu ajukan untuk kompetisi ini memenangkan hadiah emas. Para juri mengatakan kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda dan mereka menantikan karya selanjutnya. Aku harus berlatih keras dengan tangan kiriku agar nggak mengecewakan mereka yang percaya padaku dan agar mereka yang menjerumuskanku nggak akan lolos begitu saja. Nggak buruk. Cuma Bob yang benar-benar cocok untuk Karin. Aku berharap kamu bahagia. Pengantin Pak Johan, gimana bisa dia? Johan, setelah pernikahan aku akan meninggalkan Binaria. Anggap saja ini sebagai perpisahanku dengan. Aku berharap kamu bahagia. Ayo bersulap. Iya. Karin, aku nggak mengundangmu ke pernikahanku. Kenapa kamu di sini? Karin, apakah kamu masih nggak menyerah pada Johan? Dia menikahi Nona Ina hari ini. Apa kamu mencoba menjadi perusak rumah tangga? Dia mungkin tahu dia nggak ada hubungannya lagi dengan Pak Johan. Jadi dia ingin mencari target baru di pernikahan Nona Ina. Karin, kalau kamu memohon padaku sekarang, aku masih bisa menggunakan posisiku sebagai Nyonya Ji untuk menemukanmu beberapa calon yang potensial. Ini bukan perusahaan dan kamu bukan bosku. Kamu nggak punya hak untuk bersikap sok di sini. Maka kamu bahkan lebih nggak berhak membuat keributan di pernikahanku. Kalau kamu ingin mencari suami kaya, maka kamu harus memohon dengan baik pada Nona Ina. Enggak, Nyonya Ji. Mungkin hari ini kamu akan berubah dan bangkit seperti Pinik. Tuan Ji sangat baik padaku. Aku nggak bisa membiarkannya tetap dalam kegelapan dan menikahi wanita beracun seperti Ina. Nyonya, cincin pertunanganmu. Maafkan aku. Aku nggak mau megangnya dengan benar. Kamu... Ina, simpanlah sedikit kebijakan untuk anak di perutmu. Kamu cuma gak mau megang dengan benar. Gimana aku bisa menikah tanpa cincin? Cepat temukan nenek tua. Bibir ini bukan salahmu. Biarkan dia mencarinya sendiri. Kenapa kamu ada di mana-mana? Apa yang kamu lakukan? Johan, Karin mencuri cincinku. Tuan Ji, hari ini pernikahanmu. Memegang Nona Karin seperti ini nggak pantas. Johan, pernikahan akan segera dimulai. Ayo kita ke sana dulu. Tunggu sebentar. Bibir ini, apa yang kamu lakukan? Tuan Ji, aku ingin kasih tahu kamu sesuatu. Apa itu? Nona Ina nggak hamil. Dia mengancamku dengan putriku. Aku sudah takut untuk mengatakannya. Apa? Maafkan aku, Tuan. Ini salahku. Aku nggak kasih tahu kamu segera. Kamu bisa menghukumku susu kamu. Tolong jangan biarkan Nona Ina menyakiti putriku. Ina, bibir ini sudah bersamaku lebih dari 10 tahun. Dia tahu apa yang penting. Dia nggak mungkin memfitnahmu.
Kamu begitu kejam. Aku nggak berbohong padamu. Aku bahkan nggak tahu sekolah mana putrinya bersekolah. Gimana aku bisa mengancamnya? Lepaskan aku dulu. Aku akan jelaskan. Bibir ini, aku mungkin agak kasar padamu di rumah. Tapi, gimana bisa kamu memfitnahku dengan mengatakan aku nggak hamil? Apa buktimu? Jangan takut. Katakan saja padaku. 2 hari sebelum dia mengumumkan kehamilannya, dia meminta aku mencuci gaun berdarah. Aku sudah menjelaskannya padamu saat itu. Dokter bilang, di awal kehamilan, sedikit pendarahan itu normal. Kenapa kamu menggunakan ini untuk memfitnahku? Nona Ina nggak pernah menjelaskan soal gaun itu. Aku takut kamu akan menyesal. Itulah mengapa aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak percaya padaku, kamu bisa menelpon dan bertanya. Kalau kamu nggak percaya padaku, kamu bisa menelpon dan bertanya. Untungnya, Coki membuat laporan kehamilan palsu. Nona Ina, hasil tesmu sudah keluar. Kamu hamil 7 minggu. Karena anemia parah, janin gak berkembang dengan baik. Silakan datang ke rumah sakit secepatnya untuk pemeriksaan lengkap. Karin, pernikahan dibatalkan. Karin, kamu lagi. Dokter, siapa keluarganya? Aku. Dokter, suami macam apa kamu? Istrimu hamil mengalami anemia parah. Kamu mau anak ini tidak hamil? Kapan kalian melakukannya? Omong kosong, itu bukan milikku. Gimana aku bisa sampai di sini? Kamu pingsan. Jangan khawatir, istirahat saja. Kamu itu hamil, kamu nggak tahu ya? Hamil? Apa ada kesalahan? Kamu kan, Bob? Aku tahu kamu gak sepolos itu, tapi aku gak nyangka kamu main keras. Apa kamu tahu cara bicara? Kalau enggak, diamlah. Kalau kamu tahu anak di perutnya bukan milikmu, kenapa semangat sekali? Mana mungkin seorang perempuan gak tahu siapa ayah dari anaknya? Masih mau melawanku? Keluar! Karin, apa kamu ingat saat dulu? Aku ingat. Ketika aku melihat desainmu di luar negeri, aku segera kembali. Kamu, saudara perempuan yang hilang yang selalu aku cari. Jangan khawatir, aku akan membantumu membesarkan anak itu. Apa kamu benar-benar saudaraku? Kakak! Karin, kamu itu saudariku, Karin. Kak, aku perlu kasih tahu kamu sesuatu. Apa itu? Anak itu milik Johan. Apa katamu? Aku akan mencarinya sekarang. Jangan. Aku ingin kamu menyimpan rahasia ini untukku. Dia sudah memiliki anak dan segera menikah. Anakku ini cuma kecelakaan. Aku nggak ingin mengganggu hubungannya dengan Ina. Oke, aku berjanji padamu. Terima kasih, kakak. Johan, dasar bajingan. Kamu harus kasih aku penjelasan buat semua ini. Kakak, aku ingin menangani ini sendiri. Oke, aku akan menunggumu. Masih mau muncul. Hari-hari absen, nggak ada permintaan cuti. Siapa yang seharusnya mengerjakan semua ini? Dengan Bob di sini, tugas-tugas ini nggak layak mendapatkan perhatian Nona Karin. Anak siapa itu? Ini surat pengunduran diriku. Tanpa izin, kamu gak akan pergi kemana. Orang bilang kehidupan pribadimu berantakan. Aku gak percaya. Dan sekarang kamu bahkan gak tahu siapa ayah dari anakmu. Kamu gak takut setelah anak itu lahir, dia akan dipanggil anak haram. Johan, dasar binatang. Apa kamu tahu anak siapa ini? Tuan Ji, aku di sini untuk kasih tahu kan pengunduran diriku, bukan untuk meminta izinmu. Soal kehidupan pribadiku dengan anakku itu bukan urusanmu. Apa? Mulai putus asa? Pernahkah kamu berpikir gimana membesarkannya setelah meninggalkan grup Ji? Jangan khawatirkan itu. Kamu sebagai urusi Inamu. Aku bertanya-tanya, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Ternyata kamu temukan ayah tiri ya? Tolong jaga bahasamu. Alih-alih ini, kamu sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu dengan tunanganmu.
Halo, Nona Ina. Karin telah mengundurkan diri. Dia meninggalkan grup G. Karin itu sedang mengandung anak. Karin ini, kamu pikir aku buta? Hah? Benar, kamu itu benar. Aku harus memperlakukan Ina lebih baik. Sony! Iya Tuan, cepat temukan pusat perawatan kehamilan terbaik di Binara untuk Ina. Dan harus lebih baik dari Bob. Ya, baik Pak. Sekarang kami cuma memiliki satu suite yang tersisa. Bisakah kalian berdiskusi? Salah satu dari kalian pindah ke kamar biasa? Berdiskusi? Apa kamu tahu siapa aku? Karin, status apa yang kamu miliki untuk tinggal di suite yang sama denganku? Nona Ina, kamar ini dipesan oleh Master Bob untuk Nona Karin. Jadi kamu menjalin hubungan dengan sugar daddy ya? Menyedihkan. Anak itu bahkan gak memiliki ayah. Kamu dengan memalukan bergantung padanya. Atur saja kamar untuknya. Ina. Apa? Memangnya Bob akan membayar biaya perawatanmu? Halo. Berikan aku kamar standar biasa. Bukannya lebih baik untuk tahu tempatmu, gak punya kekuasaan tapi sangat sombong. Pada akhirnya itu tetap milikku kan? Ina, ingat ini. Aku dengan sukarela kasihkan kamar ini padamu. Setiap menit aku dekat dengan kalian berdua, membuatku mual. Bob terus mengatakan kalau dia bukan ayah dari anak itu. Dia memang penipu. Selama anaknya tinggal 1 hari lagi, aku akan terancam 1 hari lagi. Karin, ajalmu sudah dekat. Itu akan hilang dalam 24 jam. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Anak di perutku ini milikmu. Lupakan 200 juta. Seluruh grup G akan menjadi milikmu. Aku akan kasih kamu 100 juta lagi setelah selesai. Pastikan gak ada yang bocor. Oke. Sudah lama sekali. Kenapa masih gak ada tanda-tanda? Apa kamu yakin obat yang sudah dimasukkan? Saya sangat yakin. Kenapa nggak ada reaksi? Mungkinkah Coki bermain curang? Hei sayang, ayo kita lakukan sesuatu yang seru di sini. Mungkin kamu akan hamil. Obat yang kamu kasih ke Karin tidak bekerja sama sekali. Aku nggak mengkhianatimu. Kita ada di pihak yang sama. Hah? Nggak ada reaksi, berarti dia belum minumnya. Kenapa kamu curiga? Hei sayang, kamu itu harus patuh, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Aku nggak bisa terlibat, tapi Nona Karin mungkin dalam bahaya lagi. Apa yang harus kulakukan? Kamu menukar makanan Karin, bukan? Itu nyawa manusia. Ini 100 juta. Kalau kali ini kamu berhasil, kamu akan mendapatkan 100 juta lagi. Kalau kamu cukup bodoh untuk kasih tahu siapapun, Lihat gimana malaikat maut menjemputmu. Perutku. Jangan sentuh dia. Pergi. Ayo. Selamatkan aku. Johan,
Selamatkan aku. Karin, kamu kenapa? Ayo pergi. Selamatkan anaknya. Selamatkan anakmu. Dokter, gimana keadaannya? Dia kehilangan terlalu banyak darah, menyebabkan anemia. Aku saja, ambil darahku. Ikut aku. Anaknya aman. Pasien sekarang menunjukkan reaksi penolakan keluarga yang parah. Boleh aku bertanya, apakah kamu dan Nona Karin nggak memiliki hubungan keluarga? Tentu tidak. Itu aneh sekali. Kalau begitu, apa mungkin anak ini adalah milikmu? Apa? Nggak mungkin. Aku cuma selangkah lagi. Aku harus menghentikan ini. Aku ingin kasih tahu kamu sesuatu. Karin, apa yang kamu rencanakan? Di mana Bob? Kamu punya masalahmu sendiri. Kenapa memanggil tunanganku? Johan, ayo pergi. Kamu mau katakan apa tadi? Gak ada. Kalau kamu nggak mau bilang, aku yang akan bertanya. Jawab aku. Itu adalah anakku, bukan? Ada apa? Dokter! Dokter! Nona Karin nggak dalam kondisi serius. Dia hanya butuh lingkungan yang tenang untuk istirahat. Tuan Ji, silahkan. Aku ada urusan, kamu pulang dulu. Apa maksudmu dengan reaksi penolakan keluarga? Secara teori, Nona Karin sedang mengandung anakmu. Kalau kamu transfusikan darahmu padanya, tubuhnya akan menolaknya. Tapi, penolakan hubungan keluarga mirip dengan reaksi alergi. Dari gejala yang kulihat, sepertinya itu nggak terlalu jelas. Bisa jadi karena obat-obatan. Apa ada cara lain untuk memastikannya? Kamu bisa bertanya langsung padanya. Hei, Tuan Ji. Sofia, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hamil. Lebih nyaman tinggal di sini. Desain gaun grup J yang lalu membantu saya memenangkan Best Fashion Magazine cover. Saya belum berterima kasih padamu. Siapa nama desainer itu? Ina. Nona Sofia? Iya, saya Ina. Wanita yang begitu luar biasa. Kapan Anda akan mengungkapkannya? Jangan bicara seperti itu. Di sebelahmu, semua orang lain terlihat kusam. Bertemu Pak Johan dan Nona Ina di sini, saya pikir alasannya sama. Selamat atas menjadi seorang ayah. Aku harus pergi sekarang. Kemana dia buru-buru pergi? Tidakkah kau tahu? Desainer kepala baru grup G, Johan selalu mengabaikanku karena dia. Mungkin bakatnya luar biasa. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Bakat luar biasa. Bagaimanapun dia cuma seorang karyawan senior. Dasar perempuan muda yang sembrono. Dia sangat muda. Siapa tahu anak siapa yang dia bawa. Selalu dekat dengan Johan. Hamil. Menarik. Dia tidak bisa mengendalikan diri saat hamil. Dia ada di pusat ini. Menganggap dirinya spesial, sombong dan angkuh. Dia meremehkan desainku. Baiklah. Tapi bahkan yang dari Mita, dia memandang rendah semuanya. Kurang ajar. Desainmu telah ditampilkan di majalah top dunia. Aku akan menemuinya. Ini pasti Nona Karin. Kamu benar-benar ahli florist. Nona Sofia tidak menyangka bertemu Anda di sini. Oh, jadi kamu mengenaliku. Sekarang sepertinya orang macam apapun bisa memanggil kelas yang sama denganku. Nona Karin mengundurkan diri dari grup G dan telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dia sedang belajar merangkai bunga. Astaga. Dasar bunga teratai putih. Jika kamu merasa subjeknya tidak cocok, kamu bisa mencari kelas lain. Tidak perlu bersikap sarkastik di sini. Apa yang kamu sombongkan? Nona Sofia, Karin terbiasa bersikap bosi. Terbiasa bersikap bosi? Aku belum pernah melihat orang yang tidak bisa kutangani. Nona Sofia, aku pikir tidak ada masalah di antara kita. Sebelum kamu memiliki karya yang ditunjukkan, kamu harus rendah hati. Jangan pamer dengan cara licik yang kamu gunakan di grup G. Apa yang paling kubenci, Sofia? Adalah mereka yang cuma menggunakan koneksi. Karya. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah Ina memiliki karya? Aku memakai desain Nona Ina.
dan memenangkan penghargaan global bergengsi. Apa kamu mengatakan seleraku bahkan lebih buruk darimu? Karin, apa yang kamu lakukan? Ku dengar kamu terkenal sebagai penipu. Apa? Bahkan desain yang pernah ku coba, kamu ingin mengklaim sebagai milikmu? Mengklaim? Nona Sofia, boleh aku bertanya, apakah ada lapisan sutra di dalam gaunmu? Omong kosong. Pakaian haute couture tidak menggunakan lapisan sutra. Gaun biasa tidak, tapi gaun Nona Sofia sangat pas. Dan ada resleting logam di samping karena dia alergi terhadap logam. Aku sengaja memasang lapisan sutra di dalamnya. Ini sebenarnya menggabungkan desain dan kenyamanan. Dia memahami gayaku dengan sempurna. Ah benar, aku ingat sekarang. Ada lapisan sutra di dalamnya. Aku terlalu banyak menggambar desain belakangan ini, jadi aku lupa beberapa detail. Bukan cuma satu detail yang tidak bisa kamu ingat. Kamu tidak tahu satupun detailnya. Kamu yang mendesain gaun ini. Lupakan, aku tidak ingin berdebat denganmu. Bukannya kamu sudah mencuri cukup dariku? Nona Sofia, ayo pergi. Nona Sofia, pikirkan baik-baik. Jangan sampai digunakan sebagai pion. Apa aku benar-benar digunakan sebagai pion oleh Ina? Tidak, aku harus menanyakannya. Hah? Halo, Tuan Johan. Di sana Haute Couture Fashion Magazine adalah Karin. Ya, ada masalah? Aku baru saja melihat Nona Ina dengan seorang pria di kamarnya. Mereka sedang... Aku mengerti. Hai Karin, aku yakin sekali desain ini digambar oleh... Jadi apa jika memang begitu? Akankah itu mengubah sesuatu? Kenapa kamu membantu Ina? Tidakkah kamu tahu? Semua orang menjilatnya karena dia pacarmu. Aku juga sama. Johan, kamu datang tanpa kasih tahu aku. Ina, mengapa kamu begitu gugup? Jangan gila terlalu awal menggigit semua orang yang kamu lihat. Benar, aku memang gila. Dari awal, aku seharusnya tidak gila membantumu. Desain Sofia adalah sesuatu yang sengaja kamu katakan sebagai milikku. Dan kamu, sebagai desainer untuk grup J, itu adalah pekerjaanmu. Kamu tidak membantuku. Sejak kita kecil, apapun yang kamu inginkan, selama kamu meminta, aku akan kasihkan padamu. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Johan, kamu sudah tahu semua yang ingin kamu tahu dan membuat pilihan. Kenapa masih ganggu Karin? Kamu kasih tahu segalanya. Aku sangat bodoh. Kupikir dia tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya dia membantu Ina menggangguku. Jadi itu semua cuma angan-angan dariku. Apa yang kamu bicarakan? Karin, aku perlu bertanya padamu. Keluar! Aku tidak ingin melihat kalian berdua. Kalian berdua pergi. Johan, kamu terlalu baik pada Karin. Dia sudah memiliki Bob sekarang. Lihat wajahnya yang sombong seperti penyihir. Siapa pria yang di kamarmu pagi ini? Pria apa? Sofia melihatnya. Itu sepupuku. Dia kebetulan punya waktu untuk mengunjungiku hari ini. Sepupumu? Untuk apa dia datang? Mengetahui aku tidak bisa tidur nyenyak selama hamil, dia datang membawakanku tonik. Mengerti. Coki, aku telah menyimpan benihmu di dunia ini. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Kapan kamu sampai di sini? Jadi, memiliki anakku membuatmu salah. Aku sudah menyiapkan mobil untukmu. Singkirkan Karin, dan anak di perutmu akan menjadi satu-satunya benih Johan di dunia ini. Terima kasih, aku akan kembali untuk pemeriksaan.
itu dia. Pak Yohan, Nona Ina, dia. Ada apa? Dia membunuh seseorang. Tidak perlu pura-pura di hadapanku. Hari ini lebih baik kamu kasih tahu semuanya dengan jelas. Yohan, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Choki mungkin tidak akan bangun. Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Semua kebenaran akan lenyap dengan kematiannya. Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Bukannya dia itu sepupumu. Kamu sangat kejam. Dia benar-benar sepupuku, tapi aku selalu di bawah kendalinya sejak kecil. Aku belum melihatnya sejak aku dewasa. Dia meminta uang dariku sesekali. Dan jika aku tidak kasihkan, dia akan memposting foto-foto aku diintimidasi saat aku masih kecil. Yohan, aku tidak punya pilihan. Itulah mengapa dia terus memerasku. Aku tidak ingin anakku memiliki ibu yang memalukan begitu dia lahir. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa rekeningku. Aku telah diperas 280 Tapi kamu juta. kan... Yohan, aku benar-benar tidak ingin hidup di bawah kendalinya lagi. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Sony, ya, awasi dia selama 24 jam. Jangan biarkan siapapun mendekatinya. Iya, Pak. Aku akan menyelidiki masalah hari ini. Kamu sedang hamil sekarang. Kamu perlu istirahat. Semua yang menghalangiku pada akhirnya akan mati. Nona Ina, Karin memiliki pengawal baru. Aku tidak bisa mendekatinya. Kamu tidak berguna. Kamu menerima uang tanpa melakukan apapun. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Carilah cara untuk mendekatinya. Aku akan membeberkanmu pada Tuan Yohan. Jangan minum itu. Airnya beracun. Dokter, dokter. Nona Karin, keracunan pertamamu yang hampir keguguran itu adalah perbuatanku. Aku tidak ingin memiliki terlalu banyak dosa di tanganku. Ina ingin meracunimu. Kenapa aku harus mencayaimu? Anakku sakit parah. Dia menunggu uang Ina untuk obat. Aku tidak punya pilihan selain mendengarnya. Tidakkah kamu takut balas dendam pada anakmu? Aku tidak ingin terus diancam. Kamu orang baik. Aku mohon padamu. Kamu harus membantuku. Karin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kita kakak. tinggalkan bincang sekarang. Aku nggak mau kehilanganmu lagi. Ayo. Tidak, kakak. Aku ingin tinggal dan balas dendam. Nona Karin, bukti yang aku miliki bisa membuktikan anak Ina bukan milik Tuan Yohan. Yohan, kamu itu manusia atau bukan? Apa kamu sakit? Manusia mana yang bisa mentolerir Ina meracuni Karin 2 kali? Apa? Ina sudah berlebihan sampai meracuni Karin 2 kali. Jadi, apa kau ingin Karin berakhir seperti Choki dirawat seumur hidup? Dia baik-baik saja. Gimana keadaannya? Jangan pura-pura peduli seolah kau punya hati nurani. Jika sesuatu terjadi pada Karin, aku akan membunuhmu. Itu bagus. Itu bagus. Kamu bukan manusia ya? Membiarkan dia bebas begitu saja. Biar ku kasih tahu kalau anaknya bukan milikmu sama sekali. Kamu bilang apa? Kamu terkejut ya? Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, bajingan? Anak dalam perut Ina bukan milikku. Jangan mengada-ngada. Kamu tidak layak menjadi ayah. Kalau kamu biarkan Ina pergi kali ini, ku pastikan akan memasukkannya ke penjara. Selalu saja Karin, siapa kamu sebenarnya? Akan ku cari kebenarannya. Aku tidak sepertimu yang mudah sekali tunduk. Bajingan! Itu bukan milikku, tapi aku bersedia merawatnya seumur hidup. Seumur hidup? Kamu hanya akan tunduk seumur hidupmu. Kamu sampah! Karin melindungi hubunganmu dengan Ina dan menanggung semuanya sendiri. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Aku sampah. Kamu sendiri punya pacar tapi mengabaikannya. Kamu selalu bersamanya. Bagaimana bisa kamu lebih baik? Jangan bandingkan aku denganmu. Karin adalah adikku yang hilang. Bagaimana bisa mereka bersaudara? Kalau begitu, dia adalah kakak iparku.
Halo. Tuan Johan, selamatkan anakku. Aku memiliki bukti membuktikan kejahatan Ina. Aku menunggumu di pusat perawatan. Semua bukti ada di sini. Ina menyuruhku meracuninya. Aku diam-diam menggantinya dengan glukosa. Tuan, Coki sudah sadar. Selain menyuruhmu meracuninya, apalagi yang diperintahkan. Tak perlu ada rahasia untuk Ina. Kamu setia padanya kan? Tapi dia ingin kamu mati. Keluar. Apapun yang Ina katakan itulah yang terjadi. Sungguh menyentuh sekali. Apa kamu tahu apa yang Ina lakukan untukmu di rumah sakit ini? Dia tak perlu melakukan apa-apa. Dia mencabut selang oksigen. Kamu berbohong. Aku tidak akan percaya padamu. Kau ingin menipuku di kehidupan selanjutnya. Sony, iya Pak, tunjukkan padanya. Polisi mengatakan itu bukan kecelakaan, tapi rem yang dirusak. Saat kamu tidak sadar, Ina menghasut pengasuh untuk kasih obat pada infus. Tanpa pengawasan Sony, otakmu akan mati. Kenapa? Sekarang kamu itu tidak memiliki nilai apapun baginya lagi. Mengaku adalah satu-satunya jalan keluar. Pikirkan baik-baik dan hubungi aku saat kamu sudah siap bicara kebenaran. Kebenaran? Bisakah kamu menerimanya? Aku adalah mantan pacarnya, sertifikat kehamilan palsu, keguguran Karin. Semua itu adalah perbuatanku. Bahkan anak dalam perutnya adalah milikku. Karin, di mana dia sekarang? Ina. Johan, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku ingin Karin dan anakmu membayar dengan nyawa mereka. Ina, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin menjadi Nyonya Johan yang sebenarnya. Ina, berhenti berhayal. Sekarang masih belum terlambat. Berbalik, Johan. Semua yang kukatakan sebelumnya adalah kebohongan. Tapi kamu mempercayaiku. Sekarang aku mengatakan sebenarnya, kamu tidak percaya padaku. Biar aku kasih tahu kamu, Karin ada dalam pengawasanku. Kamu punya 3 jam. Segera adakan konferensi pers. Umumkan pernikahan kita. Dan transfer 50% saham grup G atas namaku. Jika tidak, aku akan membuatmu melihat Karin mati bersama anaknya. Ina, berhenti. Ayo kita bicarakan ini. Katakan di mana kamu sekarang. Johan, jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu akan memenuhi semua permintaanku. Kamu selalu tinggi hati. Aku selalu mendengarkanmu dengan patuh. Hari ini, aku ingin kamu memohon padaku. Baik, baik. Aku akan melakukan semua yang kamu minta. Jangan lakukan hal gila. Ina, kamu... Sony, adakan konferensi pers sekarang. Tuan, Ina dan Karin, keduanya memiliki GPS karyawan di ponsel mereka. Benar, aku hampir lupa. Kamu siapkan konferensi pers. Aku akan cari mereka. Cepat, oke. Ina, kamu masih membawa anak Johan. Setelah anak itu lahir, tidakkah kamu memikirkan anak itu? Anak? Semua ini karena kamu. Johan membawaku ke tempatnya, tapi dia bahkan tidak mau menyentuhku. Karena cuma kamu yang ada di hatinya. Lalu anakmu adalah kehamilan palsu. Tapi sekarang aku benar-benar hamil. Tapi Johan masih memanjakanmu. Kenapa? Kenapa semua keberpihakan dunia dikasih ke kamu? Aku sudah memutuskan untuk pergi dari duniamu. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Membiarkanmu pergi? Sejak kita kecil, segala sesuatu tentangmu begitu menonjol. Apapun yang kuinginkan, kamu bisa mendapatkannya dengan mudah. Aku cuma ingin menikmati perasaan menginjakmu. Kapan kamu menjadi seperti ini? Di panti asuhan, kamu membelaku dan mendorongku untuk menggambar. Membelamu? Karin, kamu
masih sangat naif dan sangat mudah ditipu. Apa kamu tidak tahu? Aku paling benci wajahmu sekarang ini. Tapi kamu membantuku menjual desainku saat aku berada di titik terendah. Jangan mengatakannya. Tidakkah kamu mengerti apa yang kulakukan? Aku menjual desainmu dengan harga 14 juta, tapi cuma kasih kamu 3 juta. Apa kamu bodoh? Dan aku selalu memperlakukanmu dengan tulus. Bahkan jika aku hamil dengan anak Johan, bahkan jika anak itu lahir tanpa ayah, aku tidak ingin merusak hubunganmu dengannya. Orang yang tidak menolong dirinya sendiri dikutuk oleh langit dan bumi. Kamu pasti sangat membenciku sekarang, kan? Aku cuma merasa kamu sangat menyedihkan. Berhenti menunjukkan wajahmu itu. Hei, di sini. Ina! Jangan bergerak, atau kita semua akan mati. Ina, tenanglah. Konversi pers sudah siap. Apapun itu serang aku saja. Jangan sakiti dia. Aku ingin selalu menjadi Nyonya Johan sebenarnya dan memiliki kendali nyata atas grup C. Yang mana yang sudah kamu siapkan? Konferensi pers sudah siap. Letakkan pisaumu dulu. Kita akan pergi sekarang. Jangan bergerak. Apa yang kamu katakan sebenarnya? Iya, baik. Letakkan pisaumu itu. Kita akan pergi sekarang. Karin, lihat betapa menawannya kamu. Dua pria memperebutkanmu. Katakan padaku, apa yang kurang dariku dibandingkan kamu? Jangan bergerak, Karin. Biar aku kasih tahu kamu. Cuma satu dari mereka yang bisa hidup hari ini. Pilih. Biar aku saja. Biarkan dia pergi. Aku akan bersamamu. Kenapa? Kenapa kamu selalu yang paling mulia? Sekarang, mari kita mati bersama. Ina. Dokter, bagaimana keadaan Ina? Dia masih dalam keadaan darurat. Untungnya pisau tidak mengenai titik vital. Dia perlu diamati. Oke, terima kasih. Jangan khawatir. Ibu dan anak baik-baik saja. Oke. Jaga sikapmu. Jangan takut. Karin, aku sangat tidak berguna. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dalam bahaya? Tolong kasih aku kesempatan untuk menebusnya. Maka kamu harus menebusnya dengan baik. Semoga hari yang baik ini menyaksikan mekarnya pasangan yang berbakat ini. Semoga kalian menua bersama dalam hidup keharmonisan pernikahan. Silahkan kenakan cincin pernikahan dan berjanji untuk melalui semua pasang surut kehidupan. Kalian akan selalu mencintai dan melindungi satu sama lain. Baiklah, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita sekarang. Cium, 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 cium. Nyonya dan Nona memiliki selera fashion yang hebat, tentu saja. Nyonya dan Nona telah menghiasi semua majalah fashion besar. Warisan grup G telah diteruskan. Lihat kamera. 3, 2, 1, cheese!